Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, episode ketiga Pernikahan kita, temanya adalah menggapai hidup bahagia. Kita melanjutkan kembali pokok bahasan episode yang kedua mengenai ilusi kebahagiaan. Sekarang kita akan melihat bagaimana menggapai hidup bahagia. Kita mengambil inspirasi dari sabda Yesus dalam Injil Matius bab 5 ayat 12. Bersukacita dan bergembiralah. Yesus Tuhan kita memerintahkan kepada kita agar kita senantiasa bersukacita dan bergembira. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, bagaimanakah kita menggapai hidup bahagia? Yang pertama adalah mengembangkan sikap penuh syukur. Di dalam hidup kita, rasa syukur dan keluhan tidak bisa bersama-sama hadir, tidak bisa berdampingan. Keduanya saling menegasikan satu sama lain. Kalau hati kita diliputi suasana syukur, maka keluhan akan menyingkir. Sebaliknya, kalau hidup kita dipenuhi dengan keluhan, maka rasa syukur juga akan menyingkir. Kalau ada hal-hal yang tidak mengenakan, yang tidak sesuai dengan pengharapan kita mengembangkan sikap kepasrahan, let go, membiarkan. Menerima dengan besar hati dan lapang dada semua hal yang tidak mengenakan itu. Supaya kita juga tidak terbelenggu oleh berhala masa lalu, entah itu masa lalu yang menyesakkan, yang menyakitkan, maupun keberhasilan pada masa lalu, sehingga kita tidak bisa move on. Juga kita tidak dicemaskan oleh masa depan yang belum pasti. Kita akan menjadi bahagia kalau hidup kita penuh syukur. Pertama-tama kita mengembangkan dulu hidup yang penuh rasa syukur. Yang kedua adalah dekat dengan alam. Pergi keluar untuk melihat pohon-pohon, tanaman, menghirup udara segar, menyaksikan keindahan bunga-bunga, atau melakukan berbagai macam aktivitas yang bersentuhan dengan alam dan tidak terus-menerus terkungkung dalam ruangan. Aktivitas di luar ruangan, entah itu di pantai, atau di sungai, atau di danau, atau di pegunungan, atau di persawahan, atau di hutan, yang membuat kita lebih dekat dengan alam akan mendatangkan damai, kegembiraan, dan sukacita, sekaligus memperluas horizon hidup kita. Kemudian yang ketiga adalah tidak menghakimi atau berprasangka buruk. Memang di dalam hidup kita sehari-hari kita selalu membuat penilaian. Misalnya kalau kita membeli barang atau suasana, apakah barang yang akan kita beli ini baik atau tidak, awet atau tidak, asli atau tidak. Dan secara spontan, kebiasaan untuk menilai ini juga kita terapkan kepada orang lain. Kalau kita berjumpa dengan orang lain, kita sudah membuat praduga, penghakiman, penilaian. Apakah orang ini baik atau tidak, jujur atau tidak, akan menyakiti saya atau tidak, enak diajak kerjasama atau tidak. Prasangka-prasangka itu membuat benteng-benteng, tembok yang menghalangi kita untuk sungguh menjalin persahabatan yang tulus. Atau kalau ada sesuatu yang tidak
saya harapkan terjadi. Misalnya saya diperlakukan secara buruk oleh orang lain. Yang ambil contoh, ketika orang lain itu berbicara ketus kepada saya, tidak ramah kepada saya, maka saya menjadi sakit hati. Tetapi sebenarnya kita bisa mengambil sikap atau pilihan yang lain. Kalau saya diperlakukan dengan ketus, tidak ramah itu menjadi sakit hati, maka saya bisa merubah cara pandang dan cara pikir saya. Oh, ternyata kalau diperlakukan seperti itu tidak mengenakan, maka saya belajar supaya saya tidak memperlakukan orang lain dengan ketus, dengan tidak ramah. Sebaliknya, saya belajar untuk memperlakukan orang lain dengan ramah, dengan lemah lembut, sehingga orang lain tidak sakit hati. Dan langkah yang keempat atau cara yang keempat adalah memperhatikan perhatian kita. Setiap hari, Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, dari pagi sampai malam hari, perhatian dan pikiran kita, energi kita tersebar-sebar kepada banyak hal yang sangat baik yang harus kita kerjakan. Maka kita ditumpuki oleh macam-macam perhatian, keinginan, pekerjaan yang harus kita selesaikan, bertubi-tubi ada di hati dan pikiranku. Kita akan menjadi lebih bahagia kalau kita mengambil waktu sejenak untuk memperhatikan perhatianku. Maksudnya adalah sebentar saya merasakan suasana hatiku. Kalau saya sedang gembira, saya merasakan kegembiraan itu. Kalau saya sedang sedih, saya merasakan kesedihan itu. Kalau saya sedang penuh harapan, saya merasakan pengharapan itu. Kalau saya sedang kesepian, saya merasakan kesepian itu. Dengan merasakan, dengan memperhatikan perhatianku, maka saya menjadi lebih sadar diri dan saya akan mengalami kebahagiaan. Dan cara yang kelima adalah ada di sekitar orang-orang yang positif atau yang berbahagia. Memang kita perlu, bahkan kita harus bisa menjalin relasi dengan semua orang. Tetapi orang-orang yang ada di lingkaran terdekat kita, persahabatan kita, perlulah kita pilih secara bijaksana, yaitu dengan orang-orang yang memberikan aura positif, orang-orang yang berbahagia. Sebab lingkungan orang lain juga mempengaruhi hati dan pikiran kita. Kalau kita ada di antara orang-orang yang positif, orang-orang yang berbahagia, maka itu juga akan menular pada hidup kita. Sebaliknya, kalau kita ada di antara orang-orang yang negatif, yang pesimis, yang lebih banyak dikuasai oleh kemarahan, kebencian, intrik, dan hal-hal buruk lainnya, itu juga akan berpengaruh di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, sekarang kita akan melanjutkan latihan doa kita. Sekarang persiapkanlah dirimu untuk berdoa, konsentrasikan dirimu pada saat ini dan di sini. Dan dengan perlahan-lahan rasakanlah, sadarilah anggota tubuh Anda, misalnya dari atas sampai ke bawah, mulai dari rambut sampai telapak kaki. Cukup merasakan dan menyadari bagian-bagian tubuh itu. Kalau ada bagian tubuh yang sakit, berhentilah sejenak pada bagian itu, rasakanlah rasa sakitnya sampai engkau merasa tenang.